Yang agak berbahaya itu ia miskin tapi tidak meminta. Basnas harus tahu itu. Iya, Jadi Majid ini adalah jaringan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Ketua Basnas Oku, Ustadz Darman Sapi. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Sehat, segar. Oke Pak Darman, Basnas ini apa sih? Ya, singkatan pasti semua belum tahu. Kan? Ya, Badan Amil Zakat Nasional. Ini adalah lembaga resmi ya. Lembaga resmi yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia ya. Yang merupakan jabat non struktural ya, namanya itu jabat non struktural. Jadi dia oleh pemerintah ini kan perlu ada wadah yang resmi yang menangani zakat, infak dan sedekah itu. ZIS gitu ya. Nah, kemudian diciptakan Basnas dan itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yaitu di Basnas itu. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Itu juga pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi itu. Jadi sebetulnya sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid itu sudah digulirkan Basnas itu. Dan kemudian sampai hari ini alhamdulillah secara nasional masih eksis ya. Eksis dan sudah bisa berbuat banyak bagi negeri ini. Ya. Terus fungsi Basnas sendiri itu apa Pak Ketua? Fungsi Basnas itu di dalam masyarakat Islam ya, khususnya itu adalah bagaimana membantu para muzaki dan membantu para mustahik. Muzaki itu orang yang akan membayar zakat, kita bantu agar dia mudah untuk membayar zakat. Menyalurkan. Itu namanya fungsi pengumpulan. Oh ya. Fungsi pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi pendistribusian. Pendistribusian atau pendayagunaan atau penyaluran dana zakat infak yang sudah terkumpul itu untuk para mustahik dan muzaki nantinya ya. Muzaki dibahagiakan karena dia dibantu untuk mengumpulkan menyalurkan kewajibannya, dia dibantu dengan kemudahan-kemudahan. Kemudian mustahik berbahagia karena dia merasa terbantukan oleh dana zakat infak dan sedekah. Itu. Jadi mengumpulkan gitu ya. Mengumpulkan dan menyalurkan. Dan menyalurkan gitu ya. Bukan sudah kumpul laju mandak bukan, tapi disalurkan gitu ya. Nah itu sasarannya siapa saja itu Pak Ketua? Sudah jelas dalam At-Taubah 60 itu kan jelas bahwa orang-orang ini sasaran mustahik ya? Iya. Sasaran mustahik. Kalau sasaran muzaki tentu orang-orang yang mampu. Betul. Yang mampu dan punya kemampuan dan sudah mencapai haul dan nisab gitu kan, maka ya bayar zakat. Tapi kalau yang menerima atau menerima pendistribusian dalam Al-Quran atau At-Taubah 60 dijelaskan bahwa fakir, miskin, rikop ini hamba sahaya ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada perbudakan istilahnya, tapi masih ada juga sih. Kemudian morimin ini orang yang berutang di jalan Allah, kemudian mualaf, ada fisabilillah, abda sabil dan ada amil ya. Dari 7 golongan itu. Kalau Mas Imam sering nanya yatim piatu nggak masuk. Ya, karena yatim piatu itu banyak juga yang mampu gitu kan. Ghorim berutang itu kan. Berutang. Nah, ini juga agak ngeri. Ya. Karena sekarang ini tidak ada lagi yang tidak berutang. Simon juga berutang. Apalagi pinjol ini. Tanpa hutang kata cerita. Kan? Jadi tidak semua yang berutang bisa masuk kita kategori. Kita sangat hati-hati kalau Ghorim ini. Ya. 8 asnaf 9 apa 7? 7 ya, 8 ya. 8 asnaf ya. Oh. 8 asnaf. Selama ini yang sering membayar zakat itu ke Basnas itu dari mana aja tuh Pak? Tuh. Kriterianya ada lembaga di bawah pemerintahan itu kan, korporat ya. Kemudian ada dunia usaha, itu baik BUMN maupun BUMS, BUMD, dan ada juga masyarakat umum, kebanyakan ya. Jadi modelnya kalau yang korporat
perusahaan itu kayak nasional ya, PT Semen Batu Raja, Itu semen. gitu ya. Kalau yang swasta mungkin PT Minang Ogan itu ya. Masih aktif. Kalau yang daerah PDAM misalnya, itu. Alhamdulillah masih aktif mereka, dan bukan hanya aktif tapi sadar gitu. Sepenuhnya bahwa zakat itu ternyata sangat membantu mereka untuk keberkahan dalam usaha mereka. Ya, artinya kan seberapapun harta yang kita peroleh, sebagian Pak Ustadz Pak Ustadz, Alhamdulillah ada hak orang-orang yang berhak menerima gitu kan. Jadi ya, dijelaskan di situ bahwa dari harta yang kita terima itu ada hak orang lain, baik yang meminta maupun tidak meminta. Ada yang miskin meminta, tapi ada yang miskin yang tidak mau meminta itu memang. Jadi kalau dia miskin meminta jelas kita tahu. Yang agak berbahaya itu yang miskin tapi tidak meminta. Artinya apa? Bosnya harus tahu itu. Oh ya, harus tahu, harus menggali sumbernya. Dan kita dalam rangka itu banyak berhubungan, ada dengan dinas sosial kan, kalau pemerintah berkaitan gitu ya. Berkaitan. Kalau di masyarakat kita banyak menggunakan masjid, yaitu UPZ, unit pengumpul zakat masjid. Jadi masjid ini adalah jaringan kita. Masjidlah yang tahu di daerah dia itu yang mana yang mampu untuk berzakat, di mana yang tidak mampu untuk menerima zakat atau mustahik tadi ya. Paling tahu mereka. Selama ini menggunakan data dari masjid-masjid ya, melalui UPZ itu. Data di akun ada berapa yang berhak menerima zakat atau ZIS lah gitu? Ya kalau data fitnya saya memang nggak punya, nih ada di Waka 2 nih. Ribuan tapi ya? Ribuan dia, banyak sekali. Cuma sudah berangsur-angsur melalui bantuan yang diberikan, sudah banyak juga mustahik yang berubah menjadi musakin. Minimal mempik. Minimal dia sudah bisa berimpak. Dari menerima menjadi memberi. Ini. Dari tangan di bawah, dari tangan di atas. Tuh, jadi naik derajat lah ya. Derajat, alhamdulillah. Itu banyak. Mereka bersyukur itu banyak. Yang mereka kita bantu ekonomi produktif, misalnya usaha chicken misalnya, atau usaha produktif lainnya, ada tukang, ada juga yang bikin tahu. Itu dulunya menerima bantuan. Ada juga yang ternak kambing. Nah, sekarang mereka memberi minimal impak. Kalau belum bisa berzakat, artinya ada peningkatan. Ada peningkatan. Kalau untuk persentase nih Pak Ketua ya, di akun ini antara PNS ini kan banyak ribuan nih gitu kan. Kira-kira sesadar apa sih PNS akun untuk membayar zakat, karena mereka ada penghasilan tetap nih, apalagi ada tukin, ya kan? Artinya harus mengeluarkan 2,5%. Ya. Itu gimana Pak Ketua? Ya. Kita ini dulu ketika ada perbud ya, ada instruksi bupati, Ditbud, memang diakui jalan itu untuk ASN. Itu memang selalu ada baik yang berzakat maupun yang berinfak. Tetapi setelah ada penghentian katakanlah ada problem di situ sejak tahun 2020-an, 2015 ya, itu terhenti. Kami membangun kesadaran dari masyarakat termasuk yang ASN. Alhamdulillah dalam 4 tahun terakhir ini yang benar-benar sadar itu baru beberapa kantor itu ya. Saya bisa sebutkan, saya hafal karena baru sedikit. Ya. Misalnya PDAM, kemudian PMD, Paras Desa nih ya. Kemudian Dinsos ya. Ya. Ada juga apa namanya kalau kebersihan lingkungan hidup itu? DLH ya. Dasar pemberdayaan perempuan ini juga masuk. BPPA ya. Kayaknya baru itu. Baru 5. Baru 5 itu pun tidak penuh. Yang bagus itu DPR sebelumnya. DPR mana? DPR Batu Raja. Jadi perum itu. Ya, Roda. Nah, itu yang bagus itu. Ya baru 2 bulan terakhir. Tapi luar biasa. Saya katakan bagus kenapa? Dari direksinya sampai ke stafnya itu semua mengeluarkan. Kalau direksinya saya lihat itu zakat. Ada 4 orang kalau tidak salah yang zakat, karena memang hitungan zakat sekarang tinggi, Mas Imam. Sekarang zakat itu sudah gaji di atas 10 juta. Kalau dulu gaji 5 juta sudah bisa berzakat. Ada perubahan. Sekarang dengan harga emas yang melonjak tinggi ini berubah. Jadi di atas 10 juta dia baru bisa berzakat. Jadi dia 2,5% dari total penghasilannya itu
Itu baru 4 orang tuh di BPR. Selebihnya itu masih Infak, ya? berinfak. Tapi alhamdulillah itu BPR memberikan daftar sekian orang ini infak sunat zakat. Jadi dia 2 bulan terakhir ini sudah masuk rutin setiap bulan. Alhamdulillah. Ini PDAM sudah masuk juga. Tapi saya belum mendapatkan data itu berapa kali saya sudah mintakan data itu, tapi belum. Mudah-mudahan segera dikirim. Oh, jadi gaji di atas 10 juta baru kena bisa. wajib zakat. Nah, kayak kalau gaji masih di bawah 5 juta belum. Dulu kan berapa dulu? 5 juta sekian sudah masuk. Itu ada perubahan kan gimana? Ya, karena harga emas. Kan kita ini berdasarkan nisabnya kan emas, 85 gram itu. Ya. Nah, 85 gram sekarang itu dikalikan 1 juta, 85 jutaan itu kan. Per tahun ya? Per tahun, dibagi 12 kan. Jadilah dia per bulan itu kan. Nah, itu sekitar 10 juta lebih. Nah, ini. Artinya minim dong. Dikit. PNS berarti belum masuk kategori itu berarti? Saya sering bincang-bincang dengan kepala dinas dan sekdin itu. Yang bisa masuk itu baru kadin. Oh. Yang sekdin ke bawah ini masih infak ya? Masih infak ya. Iya. Masih infak. Belum terkena kewajiban ya. Ya kalau mau dicicil, ada yang juga menunggu setahun kan, silakan, tidak masalah kan, Nanti berat. Tapi berat. Ya. Itu jumlahnya jadi banyak, akumulasinya kok jadi eman-eman, sayang. Tapi kalau per bulan kan tidak terasa nih. Ya. Ya kalau 10 juta maksimum, cuma 250.000 maksimum. Ya. Kan belum seberapa kan. Sebenarnya kecil, tapi tergantung niat. Ya. Saya lihat di Pitesmen itu lumayan besar-besar Pitesmen itu. Karena saya lihat ada yang 500, ya, ada yang lebih kan. Artinya kan kita bisa ngalih-ngalihkan itu kan. Di Minanga, Ogan juga saya lihat kalau jajaran direksi dia zakat, kalau di bawah dia IPA gitu. Iya 10 juta Pak Ketua. Artinya Bupati pun belum bisa keluarkan hak zakat dong. Ya kalau kan 6 juta gaji dia. Kalau hanya gaji ansih, tapi kan ada tukin yang bisa dihitung. Oh, jadi itu dari berbagai sumber. Take home pay katakanlah. Jadi duit yang dibawa balik. Sebelum uang itu bawa ke rumah dan serahkan kepada istri, potonglah dulu udah 1/2%. Karena kenapa kalau sudah ke istri? Kalau sudah diserahkan sama istri, sulit untuk keluar rumah. Minta maaf ibu-ibu ya, mungkin sama dengan ibu di rumah ya. Bisa curhat Pak Ketua. Iya, rata-rata begitu. Tapi kalau sudah kita keluarkan 2,5%, insya Allah kita meyakini bersih kan. Harta kita sudah kita bersihkan, ya. Kemudian dia balik ke rumah, halal rasanya kan. Iya. Di istri dan anak menggunakan juga dengan tenang. Cuman banyak juga yang mempersoalkan itu. Pak Darman katanya kan, memang betul gaji saya kan sudah 25 juta. Itu pengeluaran saya kan banyak katanya. Karena ada utang itu utang mungkin. Saya di cicilan sekian, anak saya kuliah sekian orang, tiap bulan harus kirim sekian. Saya bilang kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak pernah berzakat. Betul. Iya, kapan cukupnya? Masih imam aja pengeluarannya banyak banget kan? Iya. Itu. Nah, ini kembali ke OPD Pak Ketua ya. Artinya masih sangat minim loh. Dari puluhan OPD yang ada di OKU, antara 40-an nggak salah, dengan di dinas dan badan, baru berapa gelintir. Nah, upaya apa yang dilakukan Pak Darman dalam Tipasnas untuk mengajak ataupun menyandarkan mereka PNS gitu? Ya, alhamdulillah. Jadi sejak tahun 2020, 2021 kita bergerak itu, kita sudah menyurati kepala dinas dan suratnya diterima untuk membentuk UPZ di kantor masing-masing ya. Alhamdulillah yang menyaut hanya beberapa orang saja. Kemudian kita ulangi lagi, kita kunjungan lagi. Beberapa yang terakhir tadi sudah menyatakan siap gitu kan, ternyata belum juga. Sampai ada yang pensiun belum juga. Akhirnya setelah pensiun baru menghadap ke Basnas. Tuh, baru sadar. Bukan sadar, minta bantuan. Dan tapi ada yang menggembirakan. Saya dari Pak Wabub tempo hari saya sampaikan, ini loh contoh di Palembang ini sekdanya, wali kotanya mengajak bercakap bersama gitu kan. Kemudian beliau langsung menanggapi itu. Oke, besok saya akan telepon sekda, saya akan hubungi Kesra. Betul, dipanggil tuh Pak Sekda, kemudian saya dicari di sini kan, bagaimana untuk menggerakkan zakat di bulan Ramadan yang lalu.
Akhirnya Pak Sekda, alhamdulillah mengadakan rekaman di Kominfo ya, Kominfo, kemudian disebar di radio, disebar di medsos, menghimbau agar para ASN dan perusahaan-perusahaan untuk berzakat melalui Basnas, gitu kan. Alhamdulillah dampaknya ada, cuman belum signifikan. Ya, belum signifikan. Ya mudah-mudahan ke depan, tapi Pak Wabub sudah berjanji nih. Nanti Pak Darman dia bilang kita akan coba lagi, tolong lapor ke saya, nanti kita surati lagi untuk para dinas ini Taban untuk disurati untuk membayar zakat ini bagaimana. Nanti kalau yang sudah memberikan kayak BPR tadi, laporkan ke beliau. Nah yang belum nanti akan saya tanya kenapa, itu kan ada masalah apa, ini kan. Itu Pak Wabub. Pak Wabub. Mudah-mudahan ini akan terrealisasi ya. Realisasi. Pak Bupati juga sudah sering menyampaikan itu, insyaallah akan membantu kita lebih intens lagi. Ya, memang kepegawaian itu di bawah Pak Wabub kalau nggak salah. Itu ya? Kalau nggak salah dulu. Untuk ya urusan kepegawaian itu di Wabub, Bupati, teknis yang lainnya seluruhnya gitu kan. Kemudian program nih Pak, ada program apa aja sih Basnas? Ya, unggulan gitu. Kita kan kalau program itu ada dua garis besar, konsumtif dan produktif. Produktif. Kan? Yang konsumtif ini tetap harus ada. Hanya saja memang presentasinya kan diperkecil sekarang yang konsumtif ini. Bisa 40-60 atau 30-70. Lebih diperbesar kalau dari pusat itu, garisan dari pusat itu ke produktif. Ya, ekonomi produktif. Maka kita punya beberapa unit usaha ini yang sudah jalan. Basnas itu sudah mendirikan Z-Chicken, kalau mau di pasar-pasar keliling. Ada merek-merek Basnas ya. Sama Alfamart, ada Pitesman itu kan kelihatan. Itu ada 35 unit. 35 gerai. 35 gerai. Apa namanya? Outlet itu ya. 35 angkong gerobak itu kan. Itu Mas Imam, kita latih khusus sampai ke bagaimana memasaknya supaya enak. Dan kita punya stock point namanya kan. Ada tempat belanja. Mereka wajib belanja ke sana dan berjualan. Dikasih modal itu rata-rata hampir 10 juta itu per orang. Jadi kalau 35 itu 350 juta itu beredar di Batu Raja nih. Itu bukan duit orang Batu Raja ya. Itu duit dari pusat. Yang kita katakanlah kita rayu, kita juluk, kita bawa ke Batu Raja ini melalui lobby-lobby Z-Chicken itu dari pusat dan Palembang kerjasama kita, Palembang 10 unit, di pusat 25 unit, jadi 35. Oh, jadi 10 provinsi ya, sisanya 25 nasional. 25 pusat ya. Kita mengelola. Nah, ini alhamdulillah usaha Z-Chicken ini memberikan dampak yang sangat positif ya. Kalau kemarin waktu kita di sini mengadakan buka bersama anak yatim 250 anak yatim itu, Z-Chicken menyanggupi itu. Pak, kalau cuma 250 nggak usah minta kemana-mana makannya, kami yang nyiapkan katanya. Walah, alhamdulillah. Itu free? Ya, gratis. Itu infak mereka. Belum lagi setiap bulan. Patungan 35 outlet itu? Iya, patungan 35 outlet itu. Ya, baru 35. Sampai tiap bulan mereka juga sudah setor ini, infak. Sekitar 700.000 masuk itu. Semua total perusahaan ini masuk alhamdulillah. Jadi kan binaan itu sudah mulai membuahkan hasil. Ya. Mereka jadi mustahik, jadi bersakti kan. Nah, ada lagi beberapa warung yang kita bantu ya. Ada tukang jahit, ada juga tukang benar, tukang yang ala-ala tukang bangunan ya. Kita belikan alat, kita bina. Alhamdulillah mereka berinfak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang produktif. Ekonomi produktif ini sangat dianjurkan. Yang konsumtif tetap banyak. Ya, tapi kan bisa kita atasi dengan kalau di bulan Ramadan ya, sudah zakat fitrah, misalnya itu langsung itu. Kita fakir miskin. Kemudian juga ada yang datang ke sini hampir setiap hari. Mas Imam yang datang ke Basnas ini minta bantuan ini. Ada yang bilang dalam perjalanan, ada yang kesusahan, musafir gitu, sakit ya. Hari gitu. Alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Di samping itu juga ada yang namanya Oku Peduli ya.
Itu kan ada 5, Oku Takwa, Oku Cerdas, ya, Oku Makmur, Oku Peduli, ini kan Oku Sehat itu kan, ada 5 itu. Kalau Oku Peduli itu banjir misalnya, hari 2 kali Oku di banjir, Basnas turun itu, Basnas turun, bikin dapur umum, ya, kemudian memberikan bantuan paket-paket sembako ke tengah masyarakat. Alhamdulillah, walaupun tidak banyak, mungkin cukup memberikan warna bahwa Basnas hadir di tengah masyarakat. Ya, begitu juga untuk kebakaran, beberapa kali kebakaran kita juga turun ke bawah untuk memberikan bantuan. Itu ya dana dari masyarakat diberikan kepada kembali ke masyarakat lagi. Masyarakat lagi. Oh. Ya, kita yang mengumpulkan dari Basnas itu. Sekitar nitip gitu ya, masyarakat nitip. Ya, kita koordinir kan. Banyak yang saya koordinasikan di Basnas itu. Ya, aja organisasi, ada grup SMP 1, ada Ikatan Alumni UII, ajak sini, yuk sama-sama. Ya, begitu cara kita bekerja. Berkolaborasi. Nanti kita kolaborasi dengan Oku 1. Oku 1 harus. Mana? Setuju? Minimal Oku 1 itu iklan gratis jadilah. Cuman sudah. Ini salah satunya. Sudah dikirim beberapa kali koran, mungkin belum bayar ya. Minta ridho, minta pengampunan ya. Ya. Kemudian ini Pak, UPZ ini ada berapa banyak yang aktif di Oku nih? Alhamdulillah UPZ ya. Kalau perkantoran masih terbatas tadi kan, yang saya sebutkan sekitar 5-10 lah ya sudah aktif kan. Tapi yang banyak masjid. Masjid ini dari 400 masjid yang ada di Oku, 150 sudah berbentuk UPZ. Nah, masjid kan asik ini. Dulu mereka enggan itu untuk jadi UPZ, karena pikiran mereka, ngapain kami yang mengumpulkan duitnya, kok duitnya disetor ke Basnas gitu kan. Benar. Saya bilang begini, di Basnasnya ada 2 laporan Mas Imam. Ada 2 laporan keuangan. Yang pertama disebut on balance sheet, yang kedua off balance sheet itu kan. Kalau on balance sheet itu, duitnya memang disetorkan ke Basnas. Kemudian kita bukukan, ya, uangnya ke kita bukukan, kita salurkan langsung dari Basnas. Ini melalui sistem informasi Basnas, informasi manajemen Basnas, Simda, langsung terlapor Simba, langsung terhubung ke Palembang kan ke Jakarta. Tapi ada yang namanya off balance sheet. Duitnya tidak disetorkan ke Basnas, tapi laporannya disetorkan ke Basnas. Nah, UPZ masjid ini kita punya ketentuan, ada yang mereka silakan langsung disalurkan, didistribusikan. Tapi kalau tidak sanggup mendistribusikannya, silakan setorkan ke Basnas. Biasanya yang bersifat konsumtif, zakat fitrah misalnya, itu semuanya langsung catatannya lapor ke kita. Idul Kurban misalnya, daging sapinya langsung dibagikan ke masyarakat, laporannya ke kita. Nah, kalau yang zakat mal, ada beberapa masjid yang nyetor ke Basnas, karena mereka tidak sanggup, karena zakat mal tidak seluruh sembarangan bagikannya, harus 8 asnaf tadi itu patokannya. Benar. Nah, mereka setorkan ke Basnas, tolong dengan kata-kata, tolong Pak Basnas ini digunakan untuk ekonomi produktif. Nah, maka dalam waktu dekat ini yang hasil dari Ramadan yang lalu, insyaallah kita akan salurkan ini untuk beberapa UMKM ya, usaha kecil yang akan dapat penyaluran dari Basnas ini. Itu hasil dari beberapa setoran dari masjid, dari masyarakat juga. Yang zakat mal kan bisa kami tunda. Kalau zakat fitrah kan harus segera dibagi. Sebelum sholat Id berlangsung. Itu berapa nilainya zakat mal itu? Yang insya Allah akan kita bagikan ini sekitar ya antara 20 sampai 25 juta lah. 20 sampai 25 juta? 25 juta ya. Kalau misalnya nanti ya namanya pedagang kecil, pedagang sayur kan. Gitu. Ada 1 juta, ada 1,5 juta, ada yang 2 juta kayak gitu. Jadi tunai gitu. Tunai ya. Berbentuk nominal uang ya. Nanti kita kumpulkan dulu. Kita seleksi dulu kan. Udah kita berikan arahan dulu, baru kita bantu. Itu untuk pedagang kecil murni. Karena kutip itu miskin gitu ya. Miskin. Kecil ya. Kecil memang. Pedagang sayur, cilok, cendol, nah seperti itu yang kita prioritaskan untuk kita bantu. Kalau yang besar-besar belum terpikirkan karena memang belum ada kan.
Ya, keterbatasan anggaran. ketersanggaran. Nah, dari tadi PZ itu untuk tahun 2024 tuh Mas Imam kaget ya, kok bisa 8 miliar terkumpul itu. Yang dana off balance sheet-nya itu 8 miliar. Sampai ke pusat itu kan besar juga. Itu belum apa-apa. Saya bilang kalau 400 masjid ini tercatat semua, semuanya menyetorkan hasil zakatnya, hasil kurbannya, lebih dari itu. Ya, Ya, cuma lebih. sayang baru sekitar catatan, Pak Baru Ketua, sudah ya. catatan, itu hanya catatannya saja. Iya, tapi jadilah. Dalam rangka untuk mengangkat apa namanya nama UKU juga kan di tingkat nasional bahwa umat Islam ini banyak sudah berbuat itu kan. Target 424 masjid itu kapan selesainya mempunyai terbentuk PZ? Target nih, Insya Allah pada 424 masjid itu ini kan sudah 150-an lebih ya. ya kita ini momentumnya Mas Imam memang di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini 2006 baru. Tapi ada saja mereka yang datang ke sini untuk sadar itu ya, untuk membentuk PPZ. Ya, karena mereka takut disebut ilegal itu kan, takut juga. Iya, benar. Ya memang iya, kan tidak dapat izin ya ilegal kan itu. Jadi masjid musola yang mengumpulkan zakat fitrah itu masyarakat harus yang hukum dibentuk PZ. Ya. Yang belum terbentuk namanya itu di luar itu berarti. Ilegal gitu ya. Ya. Kalau pandangan hukum seperti itu. Tapi faktanya enggak ya. Faktanya ya, di masyarakat memang dari dulu seperti itu kan. Yang pasti kan budaya. Yang pasti amanah orang ngasih didistribusikan gitu ya. Sama dengan Dewan Masjid Indonesia, DMI. Iya benar. Nah, jadi kan DMI nanti akan selalu berkolaborasi. Ya, salah satunya memang pernah ada 2 kali pertemuan yang difasilitasi DMI itu. Alhamdulillah. Kecamatan Batang itu full sudah. Nah, Batu Marta sudah daerah unit 3 tuh, Pak. Alhamdulillah hampir full juga. Oh iya, per kecamatan Pak Udon. Ya, lebih enak gitu ya. Lebih enak ya. Oh. Gitu. Karena dulu itu saya pernah Pak Ketua itu dilantik jadi ketua UPZ. Dulu. UPZ apa kamu dulu? UPZ kantor lama gitu kan. Oh, iya benar. Di Abdi Praja. Iya. Harusnya seperti itu. Ya. Nanti ke depan kita rencanakan lagi agar seluruh kantor ya, pemerintahan ya, sekolah-sekolah juga masjid-masjid semuanya bentuk UPZ. Sehingga nama UKU itu akan bergeraknya bersama-sama dan lebih terasa itu musim. Itu UPZ itu berapa lama sih masa tugasnya? Kalau SK kita kan sama dengan SK Basnas 5 tahun. Iya. Jadi sudah 5 tahun ada perubahan revisi gitu ya. Tahu dia ada perubahan dalam tahun itu dia melapor. Ada perubahan pengurus itu kan. Ya bisa kita perbaiki. Artinya bisa diganti gitu ya. Ya. Oke, kembali ke klinik kesehatan. Program UKU Sehat itu, Bos. Itu apa yang sudah dilakukan UKU Sehat itu? Ini alhamdulillah klinik kesehatan awal-awal 2020-2021 kita masih banyak aksen keluar itu mengadakan bakti sosial itu. Ya. Di mendekat 2023-2024 ini banyak diam di tempat karena mereka yang datang kan. Saya nggak tahu Mas Imam. Kenapa yang sakit itu masih memilih ke Basnas ya, ke Alapia ya. Padahal puskesmas kan banyak itu. Ada. Tapi banyak yang ke sini itu. Tapi memang kami tidak bisa melayani secara optimal. Ini ada usaha yang bagus sebetulnya. Kami sudah ngajukan ke Sumsel ya. Karena memang ini PT Semen Batu Raja ini kan besar. Ya, PT Semen Batu Raja ini besar, cuma dananya dikelola oleh provinsi. Kami mengajukan dan juga mendistribusikan saja kan. Dan kami sudah ajukan untuk klinik itu dari dulu sudah kami ajukan. Tolong kami hanya minta untuk biaya personal dan obat saja. Pembelian obat itu. Obat saja per bulan sehingga kami tidak keteteran kan. Nah yang saat ini ya, kami hanya berikan bantuan yang penyakit yang ringan, konsultasi misalnya ya, kan pemeriksaan apa namanya asam urat, darah, kolesterol bisa kita kan. Kemudian kalau yang sudah berat ya kita terpaksa dirujuk ya, dirujuk. Tapi masih aktif kan? Masih aktif. Alafiyah itu. Alafiyah itu. Sekarang bukanya tidak setiap hari, hanya 3 hari dalam seminggu.
Seminggu 3 kali. Yo. Kenapa dia tidak full tiap hari? Keterbatasan tenaga dan keterbatasan obat. Obat. Ya, kalau kami buka full cepat benar ininya perputaran obatnya ya. Kita nggak sanggup, kita belum sanggup. Di medisnya dari mana? Ya medis kita di bawah dokter Umero. Susi ya, Oh. di Puskesmas Kumaraja, Heeh. di bawah beliau. Dan kita punya perawat di sini ya, ada 3 orang ya. Yang standby. Ya, bergantian mereka piket. Karena saya tidak bisa memaksakan mereka harus datang terus. Ya, saya nggak sanggup membayarnya Mas Mam. Nah, misalnya nih obat Pak Ketua, ya. Misalnya obat minta bantu dengan di Oku ini kan banyak rumah sakit nih. Ya, Ada rumah sakit ini, itu gitu kan. Ada mungkin ada klinik-klinik yang punya perusahaan, dinkes sendiri. Bahkan ada gudang farmasi ya di Tanjung Agung. ya. Nah, bisa nggak kita kerjasama kolaborasi? Ini loh, klinik Alavia perlu support obat. Bisa nggak gitu Pak Ketua? Seharusnya bisa. Tapi sudah 2 kali saya ngirim surat untuk itu belum jalan. Oh. Harusnya bisa itu. Ya, sekarang yang paling mungkin itu ya kita ke apotek dan beli deh.